Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi mukhtari man da'ana ilaihi bi idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para ajengan, para kiai, para muallim, para tokoh masyarakat yang telah hadir bersama kita semua. Kita doakan guru-guru kita semua, Allah panjangkan umur mereka semua dalam keadaan taat, dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus tadi saudara kita Bapak Ajis nggak gagap, karena kalau ngomong sama saya nggak gagap. Jadi saya bilangnya saudara Haji saja. Kalau di TV gagap. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau selalu menghibur. Ya. Dulu zamannya Nabi juga ada kayak beliau, Nuaiman. Ya, yang selalu menghibur Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya apa beliau sampai di alam kubur pun bisa bikin ketawa malaikat. Nggak ada selain Nuaiman. Ya. Waktu ditanya sama malaikat, siapa yang nanya di kuburan, siapa coba, ayo malaikat siapa? Hah? Siapa? Nggak ada yang jawab, nggak ada yang tahu. Munkar Nakir. Datang malaikat Munkar Nakir, tanyain Nuaiman. Ini Nabi di atas nih nungguin, mau lihat Nuaiman ini di alam barzah bisa bikin malaikat ketawa nggak? Karena di dunia bikin Nabi ketawa terus. Begitu ditanya, ya Nuaiman, man rabbuka? Allah. Wa man nabiyuka? Dan keras-keras. Nabi anak di atas tuh. Lagi nungguin. Ya. Jangan keras-keras nanyanya. Ketawa malaikat. Rasulullah ketawa. Udah nggak usah ditanya lagi deh. Ya. Mudah-mudahan dengan niat menghibur, ya, menghibur orang soleh, menghibur orang-orang beriman kepada Allah, kepada Allah, orang muslim mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita di dalam naungan rahmatnya, dan Allah kumpulkan kita di dalam keadaan di bulan Syawal, yang dimana bulan Syawal ini adalah bulan yang dimana sebelumnya kita melakukan ritual ibadah yang luar biasa, bulan Ramadan. Betul, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mengucapkan ketika Syawal ketemu saudara, apalagi kalau sudah Syawal itu HP itu isinya broadcast. Saya bilang hari Lebaran itu hari broadcast sedunia. Jadi sampai saya baca, lihat bingung, semuanya broadcast. Semuanya ucapannya apa? Minal aizin wal faizin. Betul. Tapi nggak tahu artinya. Tahu nggak? Tahu nggak Pak? Minal aizin tahu? Aid, kembali. Maksudnya apa? Kita mengucapkan minal aizin, kembali. Ayo kita kembali lagi kepada Allah. Selama bulan Ramadan kita sudah dekat sama Allah. Selama bulan Ramadan kita ibadah. Selama bulan Ramadan kita bisa menundukkan hawa nafsu. Selama bulan Ramadan kita bisa rajin membaca Al-Quran. Ayo lestarikan amal-amal Ramadan kita di bulan Syawal dan sampai bulan Ramadan ke depan. Jangan kita lari lagi dari Allah. Kita kan ngucapnya kembali. Artinya apa? Kita kembali lagi kepada Allah. Jangan kabur lagi dari Allah. Jangan jauh-jauh lagi dari Allah. Kita di bulan Ramadan bisa menundukkan hawa nafsu. Lalu kenapa di bulan Syawal kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu?
Kita di bulan Ramadan bisa membaca Al-Quran. Minimal 1 hari kita pasti baca Al-Quran. Setiap kita, insya Allah saya yakin setiap muslim membaca Al-Quran. Kenapa di bulan lain kita tidak bisa? Di bulan Ramadan kita bisa sholat 23 rakaat. Bayangkan, sholat sunnah, betul nggak? Terus di bulan lain 2 rakaat, masa kita nggak bisa? Witir ditambah dia mulai atau tahajud 2 rakaat saja. Padahal di bulan Ramadan 23 rakaat. Ya walaupun ada yang sampai setengah aja, ada yang full 1 bulan, tapi minimal kita 23 rakaat kita bisa mengerjakan. Pernah nggak kita merenung? Kok di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan kok nggak bisa? Ada apa dengan diri kita? Coba ini bulan Syawal renungan. Nanti setelah itu kita bahas tentang tentang khol. Renungan buat kita. Sebulan, bulan puasa kita bisa menundukkan hawa nafsu. Bulan puasa kita bisa baca Quran. Bulan puasa 23 rakaat setiap malam kita bisa. Belum ditambah kalau yang lain sebelum nunggu subuh, sholat tahajud lagi, sholat malam lagi, sholat witir lagi. Banyak jumlah rakaat kita. Tapi kenapa di lain bulan Ramadan kita tidak melakukan itu? Ini renungan buat kita ya. Jangan sampai kita menjadi hambanya Ramadan. Tahu hambanya Ramadan? Jadi kita menghamba kepada Allah di bulan Ramadan aja. Kita bukan hambanya Allah tapi hamba Ramadan. Jangan. Ayo, mumpung ini masih hangat, masih 2 minggu, masih 1 minggu 11 hari. Yang kemarin-kemarin kita kerjakan, lestarikan. Yang kemarin-kemarin kita baca Al-Quran, baca lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Setiap yang berkaitan dengan tubuh kita, yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang berkaitan dengan diri kita, kelak akan menjadikan saksi nanti di hari kiamat. Gamis, baju yang kita pakai di dunia nanti akan memberikan saksi. Celana yang kita pakai akan memberikan saksi. Koko yang kita pakai, abaya yang kita pakai, kerudung yang kita pakai, semuanya memberikan saksi. Di antaranya juga debu yang menempel di Al-Quran. Saat Al-Quran itu tidak dibaca, maka hati-hati, debu itu akan memberikan saksi kepada kita. Al-Quran kalau jarang dibaca, Bu, itu akan berdebu. Betul gak? Satu debu yang menempel di Al-Quran kita, demi Allah, debu itu akan menyeret kita di neraka. Kenapa? Ketika kita mau masuk surga, apa kata debu? Ya Allah, saya nggak ridho si fulan masuk surga. Kenapa kata Allah? Saya waktu di dunia menempel di Al-Quranmu. Ini orang jauh dari Al-Quranmu. Kenapa dia masuk surga? Saya nggak terima. Waliyadzubillahi min dzalik. Jangan gara-gara debu kita masuk neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka lestarikan itu. Walaupun cuma 1 ayat, kita istiqomah. Al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Orang bisa terbang, orang bisa ke segala macam, orang bisa mandang, orang bisa tahu hati orang dengan karamah-karamah. Itu semuanya tidak ada apa-apanya tanpa istiqamah. Dan mereka bisa mendapatkan karamah karena istiqamah. Semua, termasuk yang di Khalid ini, mereka bisa mendapatkan kedudukan seperti ini karena mereka istiqamah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bahkan saya dengar dari cucunya, ya, beliau sampai rela puasa 3 tahun. Untuk apa? Supaya anak cucunya menjadi orang-orang soleh. Ini kenapa? Istiqamah, mengabdi kepada Allah. Bukan menjadi hambanya Ramadan, bukan jadi hambanya manusia, bukan jadi hambanya yang lain, tetapi menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita lagi, saya ngajak kembali lagi, ya, ajak semuanya, termasuk Al-Faqir sendiri, saya sendiri, kita lestarikan amal ibadah kita, ibadah kita di bulan Ramadan, kita lestarikan di bulan-bulan yang lain sampai kita masuk lagi diizinkan oleh Allah bulan Ramadan. Insya Allah kita diizinkan oleh Allah masuk lagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khol ini dalam bahasa Arab ini ada 3 arti. Bahasa Arab ini luas. Yang pertama, khol ini artinya adalah peringatan 1 tahun. Ya,
Yang kedua, hal ini bisa diartikan sekitarnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, sekitarnya. Ada lagi la haula wala quwata illa billah. Kalimatnya satu tapi artinya berbeda. Ini luasnya bahasa Arab. Tapi yang dimaksud di sini adalah hal peringatan setahun sekali. Tahu nggak Bu, Pak? Peringatan. Tahu nggak peringatan? Peringatan itu artinya beliau yang dihaulin malam hari ini, ulama kita, tokoh masyarakat kita yang menyebarkan dakwah Islam di negeri ini, memperingati kepada kita, hei manusia, wahai hamba-hamba Allah, cepat atau lebih cepat kamu akan nyusul saya, mati. Betul? Namanya peringatan. Artinya apa? Sang yang dihaulin ini sedang berbicara kepada kita, saya sudah duluan, kamu nanti akan nyusul saya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita akan persiapkan untuk menyambut kematian? Allah banyak berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau dia pejabat, mau dia menteri, mau dia habib, mau dia kiai, mau dia ulama, semuanya kalau sudah mati nggak ada yang bisa nahan. Apa yang kita mau siapkan? Datangnya kematian dadakan, tidak ada yang tahu kecuali mereka orang-orang soleh. Mereka memiliki firasat, diberikan firasat sama Allah bahwa umur mereka tidak akan lama lagi. Tapi mereka nggak tahu detiknya, jamnya nggak tahu. Cuman mereka tahu sebentar lagi mereka akan diambil oleh Allah. Lah kita pendosa, boro-boro dikasih insting, boro-boro dikasih kabar sama Allah. Dosa kita banyak, tahu-tahu lagi jalan, waliyadzubillah meninggal. Apa yang mau kita siapkan? Sering kita melihat di luaran sana, Bapak Ibu, renungkan malam hari ini. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, senyumnya indah. Betul? Betul nggak? Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, raut wajahnya bersinar, aromanya wangi. Tahu nggak kenapa? Karena mereka ketika sakaratul maut, ketika sudah di tenggorokan, yang dimana saat itu pintu tobat sudah ditutup, pintu ampunan sudah ditutup, pintu ibadah sudah ditutup, maka saat itu Allah tunjukkan tempatnya di mana kekal. Makanya ketika mereka orang-orang soleh, ketika mereka meninggal, mereka tersenyum. Kenapa? Karena mereka melihat kenikmatan-kenikmatan yang ditunjukkan oleh Allah, yang dipersiapkan untuk diri mereka. Makanya wajar ada yang tersenyum, ada yang ada yang mengeluarkan aroma yang wangi. Ini karena apa? Karena mereka sudah tidak sabar lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ciri-ciri orang yang husnul khotimah nih Bu, ciri-ciri disadari, renungkan. Ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu proses pemakamannya dari mulai mandiin, ngafanin sampai nguburin cepet. Bahkan jenazahnya lari. Sering nggak kita begitu? Kadang-kadang ketarik sama jenazah, jenazahnya lebih kencang. Betul nggak? Mandiinnya cepat, tahu-tahu amilnya datang rapi sudah semua, udah uang udah dikafanin sudah, dibawa ke masjid lari cepat, dibawa ke kuburan cepat. Pernah nggak bawa orang soleh begitu? Kenapa? Karena mereka sudah tidak sabar ingin merasakan kenikmatan yang Allah siapkan di alam barzah. Waliyadzubillah, sebaliknya kita sering melihat di dalam sekitar kita, saudara kita, bahkan mungkin atau tetangga kita atau sanak famili kita atau teman kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, wajahnya nggak enak, ketakutan, baunya busuk, wajahnya kerasa seakan-akan dia takut menghadap Allah. Gimana nggak takut? Allah tunjukkan tempatnya di neraka. Bahkan tanpa disadari, proses pemakamannya lama, mandiinnya kadang-kadang ada aja amilnya, dan amilnya sakit, dan amilnya lagi di sana, lagi di sini. Ntar sudah disiap, amilnya sudah siap, kadang-kadang kafannya lagi kurang, kafannya kurang panjang, ntar ada aja. Kenapa? Karena si jenazah nggak mau masuk alam barzah. Dia tahu ketika dia masuk alam barzah, saat itulah dia titik pertama dia mendapatkan amarah dari Allah, dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Renungkan wahai ikhwan, jadikanlah ini sebagai renungan, khol, peringatan, untuk memberikan peringatan kepada kita. Dunia sementara, dunia sementara. Demi Allah, dunia sementara. Nggak ada orang kaya, orang miskin kalau mati nggak ada namanya kafan pakai kantong. Nggak ada orang mati bawa Lamborghini, nggak ada orang mati bawa Mercy, bawa cuman kain kafan. Inilah hadapan Allah. Di hadapan Allah sama semua. Kita di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwa kita, amal kita. Kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah berikan jalan. Ada pilihan. Kita mau meninggal dalam keadaan sujud, banyakin sujud. Al-mautu mar'u ala ma'asa alaih, dikatakan. Kematian seseorang itu tergantung hidupnya. Kita pengen hidupnya, kita pengen mati dalam keadaan sujud, sering sujud, maka insya Allah mati dalam keadaan sujud. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan sujud, dia ahli sujud. Betul? Orang yang meninggal baca Quran, pasti hidupnya banyak baca Quran. Orang yang meninggal dalam keadaan sholat, hidupnya banyak sholat. Sebaliknya, orang yang meninggal dalam keadaan mabuk, hidupnya sering mabuk. Orang yang meninggal dalam keadaan berzina, dia sering berzina. Pilihan di kita. Jangan nanti kita sesalkan apa yang kita lakukan. Maka ayo kita kembali lagi. Ini yang ingin saya sampaikan. Ikuti mereka, orang-orang soleh. Orang-orang soleh sudah jelas jejaknya, sudah jelas kenikmatan Allah berikan. Lihat, kita lihat cucu-cucu daripada kiai kita, guru kita, yaitu Mama Johar. Beliau sudah meninggal. Tadi saya tanya, cucunya sekitar 900-an. Beliau meninggal tahun 900-an. Tapi lihat, cucunya, keturunannya, semuanya punya pondok pesantren. Kenapa? Demi Allah, bukan karena mereka, tapi karena ini yang dikholin, Mama Johar. Karena ibadahnya Mama Johar, ikhlasnya sama Allah, mengabdinya kepada Allah, berdakwahnya karena Allah, mengajarnya karena Allah, habis waktunya untuk Allah, maka Allah bayar dengan cucunya, diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang manfaat. Ini karena apa? Sebab mereka. Kalau kita cuma menerima hasilnya aja, mereka yang nanam, mereka yang nyiram, mereka yang nandurin, mereka yang nyiram sampai jadi buah, baru kita yang metik makan. Itulah mereka. Kalau mereka bukan orang-orang ikhlas, nah mungkin Allah berikan keturunan orang-orang soleh. Nah mungkin Allah berikan keturunan orang-orang yang berilmu, yang ilmunya manfaat. Maka ayo ikutin mereka. Ikutin mereka. Bagaimana caranya deketin? Dengan cucu-cucunya, deketin ulama-ulamanya, deketin orang-orang soleh, ikutin apa yang mereka lakukan. Jaga keluarga kita, aurat tubuhnya, istri kita, anak kita. Jangan sampai keluar kelihatan rambutnya, kebuka auratnya. Dirikan sholat, inilah amaliyah. Wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khol, jangan jadikan peringatan khol ini hanya sekedar kita datang nyari berkah. Berkah bukan tujuan. Saya tekankan lagi. Berkah bukan tujuan daripada sahibul bait mendirikan atau memperingati khol. Bukan. Demi Allah, berkah bukan tujuan mereka. Berkah otomatis dapat. Anda datang, Anda niat pun di rumah. Ketika Anda niat hadir khol, dapat berkah insya Allah dari sahibul khol. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya apa? Ittiba, mengikuti mereka. Ini yang membuat Mama Johar bahagia di alam barzah. Alhamdulillah, warga saya, dulu saya dakwah buka jalan, saya syiar masukkan Islam. Sekarang warga saya mengamalkan ajaran Nabi Muhammad. Beliau senang. Warga saya mengamalkan wirid-wirid. Warga saya mengamalkan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad, menyampaikan berakhlak yang diajarkan akhlak Nabi Muhammad. Ini yang membuat Sahibul Khol tertawa di alam barzah, tersenyum di alam barzah. Bukan kita cuma sekedar hadir. Kita sekedar hadir dapat barokah, tapi bukan itu tujuannya. Kita mengikuti langkah mereka. Gadaman ala gadamin bijidin auzain. Selangkah demi selangkah kita ikutin jejak mereka. Walaupun langkah kita tertatah-tatah, walaupun kita melangkah dengan merangkak, tetapi teruslah merangkah, ikuti jejak mereka, maka kita akan sampai kepada derajat yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya sampaikan. Terakhir,
yang ingin saya sampaikan. Sebentar lagi mau ada pemilihan, betul. Jangan sampai kita bermusuh-musuhan. Ini pemilihan presiden, bukan pemilihan akidah. Ini pemilihan pemimpin negara, bukan agama. Silahkan beda pilihan, silahkan. Kenapa kita nggak bisa maksain pemilihan orang? Nggak bisa, betul nggak? Bisa nggak kita maksain pilihan orang? Lu harus milih ini? Nggak bisa. Beda pilihan silahkan. Nggak usah kita musuhin. Mau dia milih A atau si B, yang penting Muslim, betul. Kecuali yang dipilih non Muslim, kita kasih tahu haram hukumnya memilih pemimpin yang bukan seagama. Kalau masih sama-sama Muslim silakan. Beb, tapi dia ini bagus. Setiap manusia punya bagus, punya salah, betul. Setiap manusia ada salahnya, ada bagus. Kalau mau jangan cari kesalahannya, cari kebagusannya. Saling nunjukkan prestasinya masing-masing bagus. Saya dukung. Pendukung si A nunjukkan prestasi si A, pendukung si B nunjukkan prestasi si B. Bagus, itu bukan ghibah. Tapi yang terjadi apa saat ini? Pendukung si A nyari kesalahan si B, pendukung si B nyari kesalahan si A. Apakah ini syiar Nabi Muhammad? Betul. Ini syiar Nabi Muhammad. Mencari kesalahan orang lain syiar Nabi Muhammad. Mencari aib orang lain, apakah ini syiar Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan yang lebih saya bingung lagi zaman sekarang, membuka aib orang, membuka kesalahan orang, memviralkan kesalahan orang adalah suatu ibadah seakan-akan baginya. Bangga, saya berhasil membuka aib si fulan. Ternyata dia perampok, ternyata dia penipu. Bangga dia, saya berhasil. Seakan-akan dapat pahala. Sejak kapan membuka aib orang dapat pahala? Gibah, tahu dosanya gibah, ngomongin orang? Tahu? Kita berzina sama ibu kita 7 kali, sama gibahin orang masih mendingan zina sama ibu kita. Tahu ibu kita yang ngelahirin kita zinain 7 kali, sama kita ngomongin orang, itu lebih dosanya lebih berat ngomongin orang. Bisa kita renungkan, zina sama orang tua 7 kali. Terus kita merasa diri kita nyaman, aman. Demi Allah, kita musuhan gara-gara pilihan, beda pilihan, nggak ada untungnya. Saya mau tanya, kalau kita mati yang nguburin tetangga kita apa pemimpin yang kita pilih? Hah? Terus kenapa kita musuhin tetangga? Saya mau tanya, kalau kita mati yang mandiin siapa? Apakah pemimpin kita? Apakah pemimpin kita mandiin kita, nyolatin kita, nahlilin selama 7 hari? Tangga. Terus kenapa kita musuhan? Ngapain? Jangan sampai kita umat Islam terpecah. Silakan beda pilihan, silakan, sama-sama Muslim, silakan, biarin. Oh, saya menganggap si A lebih bagus, silakan, Muslim kok. Kecuali si A non Muslim baru kita tegur, nggak boleh dalam Islam. Oh, saya lebih memilih si B karena si B begini, silakan. Tapi kita saudara, ukhuwah Islam jangan mau dipecah belah. Sekarang lagi mau dipecah belah nih dengan berita-berita yang nggak manfaat, dengan masalah-masalah yang nggak perlu ditanggepin, betul? Masalah habaib. Ngapain? Ini udah jelas mereka ini mau bikin keruh aja. Dari dulu selagi akidahnya ahli sunnah wal jamaah, demi Allah mereka pasti tahu akan habaib, mereka pasti yakin akan habaib, betul? Karena di dalam kitab banyak menceritakan tentang habaib. Bukan ulama sekarang yang menceritakan, ulama-ulama dulu yang ilmunya luar biasa. Abu Yadimyati ya, banyak kitabnya menceritakan habaib. Imam Nawawi, banyak ulama-ulama dulu. Jadi artinya nggak perlu. Itu hanya orang ingin memperkeruh. Kalau selagi ahli sunnah wal jamaah akidahnya pasti dia percaya habaib. Dan wallah, demi Allah, kita bukan gila hormat, enggak. Habaib dididik, saya punya orang tua, saya punya kakek, nggak pernah saya dididik. Kamu harus gila hormat, tidak pernah saya diajarin begitu. Kamu harus disanjung sama orang, gimana caranya disanjung, tidak pernah. Bahkan saya sendiri berat jadi habib, berat. Kadang gak enak. Enaknya apa? Risih, saya merasa banyak dosa yang masih ditutupin sama Allah, aib saya. Dosa saya masih banyak, tapi orang menghormatin saya. Saya malu sama Allah, demi Allah saya malu. Kalau seandainya satu dosa saya dibuka saat ini, malam ini, demi Allah kalian akan bubar di tempat ini. Karena dosa saya banyak.
Cuman orang melihat saya orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang berakhlak, ditutup sama Allah. Maka ayo kita benahin diri kita masing-masing. Jangan mau terpecah hanya karena pemimpin yang dia nggak bakal turun saat nguburin kita, dia nggak bakal turun saat nahlilin kita. Betul? Kita saudara, silahkan beda pilihan, silahkan saling menghormati. Yang si A hormatin si B, si B hormatin si A, lebih enak. Betul? Tahu nggak Pak Bu, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah? Tahu nggak ciri-ciri? Idza ahabballah abdan basyirhu bi uyubihi. Kata ulama, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu melihat dirinya kesalahan, yang selalu disibukkan oleh Allah akan kesalahan dirinya. Kita pernah lihat orang soleh sibuk dengan kesalahan orang lain? Tahu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Qasidah Ya Arhamar Rahimin, pengarang pujian saat ziarah Salamullah Ya Sadah, banyak Sulamut Taufik karangan beliau kitabnya. Orang alim, orang top, apa kata beliau? Ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, saya nggak punya amal, saya nggak punya amal ibadah, saya kosong. Pertanyaan saya, mungkin nggak sekelas beliau nggak punya amal? Kadang-kadang kita baru sholat 5 waktu tepat waktu, merasa diri kita lebih, saya lebih masya Allah, saya 5 waktu di masjid, saya selalu on time di masjid, ngerasa paling melihat orang di pasar, ya sholatnya telat, saya bukan dicintai sama Allah. Tapi orang-orang soleh selalu melihat saya paling jelek, saya paling jelek, saya paling buruk, saya paling bejat. Ini ciri-ciri orang dicintai oleh Allah. Disibukkan sama Allah. Sibukkan apa? Dengan kesalahannya. Coba renungkan kita semua nih. Seandainya nih kita renungkan ya. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, kalau semuanya sibuk dengan kesalahan diri masing-masing, saya mau tanya, mungkin nggak kita nyari kesalahan orang lain? Saya mau tanya, mungkin nggak? Si fulan tukang mabuk, tadi gua ketemu di pertigaan depan, mungkin nggak kita begitu? Kenapa? Karena kita sibuk dengan diri kita. Kalau semuanya sibuk dengan diri, semua masing-masing, semuanya memperbaiki, saya mau tanya, semakin indah nggak ini kampung? Semakin berkah nggak ini kampung? Turun rahmat dari Allah. Kenapa? Karena manusia yang sibuk dengan aib masing-masing, manusia yang sibuk dengan kesalahan masing-masing. Ini sekarang kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Demi Allah, kita tidak akan dituntut dengan kesalahan orang lain. Yang dituntut, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan ini? Bukan kenapa si fulan melakukan itu. Enggak. Hatta dosa Fir'aun enggak ditanya kita. Yang ditanya dosa kita. Benar, kita ditanya dosa Fir'aun. Ditanya dosa kita. Lu kenapa waktu itu sholat enggak sholat? Lu kenapa waktu itu sholat tapi mikirnya ke sono sini? Lu kenapa sholat waktu itu malas-malasan? Allah nanyanya begitu. Nggak mungkin. Kenapa si fulan zina lu diam? Kenapa si fulan begini? Enggak. Ada urusannya masing-masing. Ada yang nyatet masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Ada malaikat, tenang. Kita nggak usah sibuk nyari mencatat amal jelek orang, karena sudah ada tugasnya malaikat. Betul? Ini kadang-kadang kita jadi malaikat sih, sibuk nyari kesalahan orang lain. Ya, dicatetin kesalahan dia banyak. Ya, makanya ayo jadikan desa ini, kampung ini, tempat ini jadi kampung yang bertakwa, kampung yang sibuk dengan kesalahan masing-masing, nggak ngurusin kesalahan orang lain, nggak sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuk dengan diri kita. Saya paling jelek. Tahu Pak Bu, standarisasi orang soleh ulama itu, ulama punya standar. Ulama orang soleh itu punya standar. Tahu nggak standarnya mereka apa? Standarnya mereka memperbanyak memasukkan ke surga musuh-musuh mereka. Itu orang-orang soleh. Bukan sahabat. Kalau sahabat udah pasti. Musuh-musuh mereka sibuk gimana caranya musuh-musuh mereka masuk ke dalam surganya Allah. Itu standar orang-orang soleh. Makanya mereka dicaci, yang mencaci dihormati. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, pengarang Rotib Al-Atas, dia dicaci maki sama tetangganya. Ada satu tetangganya nggak pernah demen sama Habib Umar. Muridnya lewat nyaci maki, muridnya ngamuk, Habib Umar negur, jangan marah.
Wahai guruku, setiap hari dia ngomongin kau, wahai guruku, dia selalu fitnah kau, dia selalu gibahin kau. Kasih nih makanan buat dia. Kenapa? Tujuannya supaya dia dapat hidayah masuk ke dalam surga. Musuhnya, bayangin, musuh ditarik dalam masuk surga. Ini standar ulama orang soleh. Makanya mereka nggak, ketika dimusuhin semakin mereka cinta kepada musuh mereka. Tuh lihat, bahkan ketika orang yang musuhin itu tadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ketika anaknya lahir, Habib Umar yang memberikan kambing untuk akikah. Ini berikan kambing buat akikah dari saya. Padahal setiap hari membencinya. Oh, lihat mereka, lihat keadaan mereka. Nggak mau sibuk dengan dengerin orang lain. Musuh-musuh mereka tarik. Ini adalah Nabi Muhammad SAW, ajaran Rasulullah. Bagaimana Nabi ketika di Taif. Di Taif ini pelajaran berat. Ini menunjukkan ajaran Nabi Muhammad. Di Taif Nabi dihina. Di Taif Nabi dicaci maki. Di Taif Nabi dilempar sampai keluar darah. Tahu nggak kejadian Taif saat itu diriwayatkan di dalam kitab? Ketika Nabi terlempar dengan darah di kening beliau, kening yang setiap hari buat sujud mendoakan kita supaya tidak masuk satupun umatnya dalam api nerakanya Allah. Kening yang selalu sujud kepada Allah, kening yang bersih, kening yang indah, kening yang wangi, kening yang putih, terkena lemparan batu dan berdarah. Saat keluar darah, Nabi Muhammad tadah darahnya, dipegang di tangan sucinya beliau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau pegang? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Kalau seandainya darah ini menetes di muka bumi, demi Allah bumi akan murka dan saya tidak bisa menahan murkanya bumi. Saya nggak mau bumi murka. Ini musuh melempari Nabi. Ini ajaran Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain ketika sudah umatnya, maaf, ketika umat sudah melampaui batas, nabi-nabi lain berdoa, ya Allah hancurin umat saya. Betul nggak? Betul nggak? Nabi Nuh ketika umatnya diajak masuk Islam, didakwah, nggak ada yang mau. Nabi Nuh sudah sabar ratusan tahun dakwah. Apa kata Nabi Nuh kepada Allah? Ya Allah hancurkan, ini orang nggak mau kasih daya, ini orang nggak mau menyembah Engkau, habiskan, habis ini bumi. Nabi Lut ketika umatnya melakukan homo, ditegur, dimarahin, diusir Nabi Lut. Apa kata Nabi Lut? Ya Allah hancurkan kaumku, sudah melampaui batas. Semua nabi ketika umatnya melampaui batas minta sama Allah untuk dihancurkan. Nabi Musa ketika Fir'aun melampaui batas, Fir'aun melampaui batas. Bahkan saat itu ada kejadian hikmah. Saat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, lihat nih Allah Maha Rahmannya, Maha Rahimnya. Saat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun memanggil Nabi Musa 70 kali untuk minta tolong kepada Nabi Musa. 70 kali, tapi tidak ditoleh oleh Nabi Musa. Apa kata Allah dalam memberikan wahyu kepada Nabi Musa? Ini Allah nih, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya Tuhan kalian yang mulia, yang agung, yang tinggi. Apa kata Allah mengilhamkan Nabi Musa? Wahai Musa, kalau seandainya Fir'aun saat itu memanggil namaku sekali saja dengan panggilan kepadaku, maka aku akan selamatkan dia dari tenggelamnya tersebut. Lihat Allah kita, Tuhan kita. Ada Tuhan sehebat Tuhan kita. Musuhnya yang mengaku Tuhan sampai segitunya Allah mengilhamkan Nabi Musa. Kalau seandainya Fir'aun manggil namaku sekali saja, dia manggil namamu 70 kali kamu tidak tolong, memanggil namaku sekali kata Allah, maka saya akan jawab, saya akan tolong Fir'aun tersebut. Bilang kita minta sama Allah sedikit, kita ragu sama Allah. Ketika belum dikabulkan kita ragu, kenapa ya Allah begini, kenapa begitu? Padahal kita punya Allah luar biasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ayo jadikan renungan. Ini kisah, jadikan renungan buat kita. Ya, intinya sebelum saya tutup, ayo intinya kita jaga ukhuwah Islamiyah. Ini yang terpenting. Allah sudah nyatukan kita. Kita sebagai ikhwan, saudara. Jangan kita hancurkan,
Jangan kita rusak persaudaraan yang Allah talikan, ikatkan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad. Al-muslim akhul muslim, sesama muslim adalah saudara. Jangan kita putus tali persaudaraan tersebut gara-gara hal-hal yang duniawi, gara-gara hal yang sementara. Tahu enggak kalimat qati'ir rahim, memutus silaturahmi, ini ada dua kalimat. Qati' terputus atau memutuskan, ar-rahim ini kasih sayang. Betul nggak? Tahu nggak? Memutus silaturahmi artinya memutus kasih sayang Allah. Betul nggak? Ini bisa diartikan lagi kalau di dalam didasarkan lagi, maksudnya memutus silaturahmi ini yang kalau lebih dalam lagi, ini rahim ini satu rahim, saudara, satu kandungan. Ya bisa, ini yang lebih spesifikasi, yang lebih mendalam lagi ini qati rahim ini artinya memutus silaturahmi, memutus hubungan saudara satu kandung. Saya mau tanya, biasanya terputusnya gara-gara apa? Warisan. Betul? Betul nggak? Bayangkan dia berani memutuskan kasih sayang Allah gara-gara duit yang sementara. Betul? Duit 1M, 1 triliun habis. Oh nggak habis Beb, saya bisa begini ya. Lu mati nggak dibawa itu 1 triliun. Lu putusin kasih sayang Allah, lu putusin kasih sayang Allah gara-gara duit. Ini orang waras apa enggak? Gara-gara duit 100M anggap dah, Beb abang saya nggak mau dibagi Beb, nggak mau ngalah begini, saya nggak terima, saya mau mutusin hubungan saudara saya nggak mau kenal, dia dolim gara-gara duit. Diambil ada Allah, dia ngambil hak antum, nanti Allah akan menyelesaikan, nggak perlu kita mutus silaturahmi, Allah yang balas. Tahu nggak Bu, kalau kita ada yang berbuat dolim terus kita sabar, kita tidak membalas perbuatan dolim tersebut, maka Allah akan menyiapkan orang yang dolim untuk mendolimi dirinya. Kalau Allah yang balas enak ya, lebih besar kalau Allah yang balas. Kalau kita sudah balas, Allah lepas tangan. Orang dolim sama kita sudah balas dolimin, Allah lepas tangan, sudah selesai, nol. Tapi kalau kita sabar, Allah siapin orang dolim juga untuk mendolimi dirinya. Selesai kalau Allah sudah nyiapin orang dolim, habis kita. Betul? Maka sabar. Yang dimuliakan oleh Allah. Ini pesan dari Al-Faqir. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini dan sampai bulan Ramadan nanti kelak insya Allah tahun depan kita tetap istiqomah di dalam ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ayo jadikan peringatan Haul ini menjadi peringatan di dalam diri kita akan kematian akan dekat. Kematian dekat di sisi saya. Kematian itu setiap saat mendatangi saya. Kematian itu setiap detik akan datang kepada diri saya. Persiapkan tentang kematian. Dan terakhir, jaga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita mau dipecah belah gara-gara hal dunia, gara-gara hal masalah sepele, gara-gara hal yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ketika kita bisa meninggalkan itu semua, bisa istiqomah di dalam ibadah, kita bisa menjalin silaturahmi, maka insyaallah kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad.